karena ini juga proyek yang sangat mudah, tapi memang bisa menghasilkan cuan yang sangat besar gitu. Oke, Bapak Ibu, saya akan cerita tentang satu proyek yang namanya airdrop. Airdrop itu apa? Airdrop adalah satu metode di mana ada satu developer atau satu yang membuat koin ya atau token dan itu membagikan secara gratis. Namanya airdrop. Tetapi pada biasanya airdrop ini tidak banyak. Paling hanya berapa persen dari total yang akan didistribusikan atau dari total supply-nya. Oke. Tetapi kali ini memang satu metode yang sangat berbeda ya. Airdrop, tapi ini airdrop yang sangat spesial. Bahkan sangat spektakuler. Kenapa? Oke. Pertama saya akan cerita, seminggu yang lalu saya diajak teman saya untuk menghadiri acara ini di Kamboja. Ya, saya diundang untuk ke sana menghadiri proyek airdrop. Nah, karena saya ini udah biasa nolak kalau diajak teman-teman, mungkin ke Kuala Lumpur, ke Vietnam gitu ya. Itu saya selalu nolak. Kenapa? Di samping sudah sering ke sana bolak-balik, biasanya proyek yang ditawarkan adalah proyek yang berakhir dengan scam ya, berakhir dengan tidak enak, atau biasanya skemanya Ponzi atau money game seperti itu. Nah, karena banyak pengalaman seperti itu, saya kalau diajak teman biasanya mohon maaf saya lagi sibuk, saya lagi ada kerjaan, kira-kira begitu. Tapi yang kali ini saya nggak bisa menolak diajak ke Kamboja. Kebetulan saya belum pernah ke Kamboja. Terus berikutnya beritanya ini adalah airdrop gitu. Wih, airdrop bisa ngundang-undang orang, saya bilang gitu. Jadi penasaran saya. Akhirnya saya ikut pergi dan setelah sampai di sana saya lebih penasaran. Saya lebih terheran-heran. Kenapa? Karena ternyata yang hadir di sana itu adalah orang banyak dari seluruh negara. Ya, jadi hampir setiap hari itu datang pergi yang informasinya udah ribuan leader dari seluruh dunia yang didatangkan ke sana. Waktu saya di sana saya ketemu ada yang dari India, dari Jepang, dari Korea Selatan, terus ada yang dari China ya. Ada yang paling jauh ketemu yang dari Amerika Serikat. Nah, ini dia. Kalau kita biasanya diundang yang saya bilang tadi, Project Money Game atau Ponzi tadi, paling di sana 2 hari ya selesai. Balik disuruh cari omset ya, disuruh masukin duit ke perusahaan. Tetapi yang kali ini beda Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya ke sana itu menyaksikan bahwa orang keluar masuk, datang pergi, dan itu semua dibiayain ya dari tiket dan hotelnya. Oke. Berikutnya lagi yang mengherankan, makanya kenapa ini satu proyek tetapi bisa membakar duit yang sangat banyak ya. Kita bisa bayangkan orang yang hadir ke sana mungkin udah 2 ribuan atau bahkan 3 ribuan, itu udah memakan biaya berapa? Kalau kita hitung tiketnya aja sama hotelnya, itu bukan angka yang kecil. Artinya dari poin ini saya melihat ya bahwa developer ternyata memiliki niat yang besar gitu loh. Jadi ini bukan kaleng-kaleng atau bukan niatnya itu tanggung-tanggung, enggak. Tapi ternyata developer memang benar-benar punya niat yang besar. Oke. Berikutnya lagi ketika dipresentasikan, dia sampaikan, ini programnya airdrop, kita bagikan koin. Satu member yang tergabung nantinya, maka akan dapat 100 koin. Seperti itu kira-kira. Oke. Jadi untuk bisa dapat 100 koin itu kita harus KYC. Kenapa? Karena ini nanti akan didevelop sebagai exchanger dan dia akan memiliki koin yang namanya CTC. Nah, saya akan cerita ada exchanger yang sekarang terbesar di dunia, namanya Binance. Saya pastikan teman-teman yang udah bergerak di dunia kripto pasti tahu yang namanya Binance. Dan Binance itu punya koin yang namanya BNB. Teman-teman nanti bisa set ke belakang di tahun 2017 itu harganya berapa? Sangat murah, paling di 0,1 di 2017. Dan waktu itu si Binance juga memberikan yang namanya airdrop, tetapi Binance hanya berapa persennya dia berikan. Nah, yang membedakan dari itu semua di sini ini 100% koin yang akan diedarkan adalah koin yang dihasilkan dari airdrop. Bapak Ibu, ketika Anda di sini menjadi anggota atau member di exchanger ini, maka Bapak Ibu akan mendapatkan 100 koin. Dah cukup seperti itu. Apakah Anda cukup 100 koin? Kalau cukup ya diam saja. Tapi kalau mau nambah gimana? Ya, mau beli tidak bisa. Di sini tidak ada pre-sale, tidak ada private sale.
Jadi perusahaan memang benar-benar benar-benar artinya sombong mungkin begitu ya, dan mengklaimnya perusahaan memang punya duit yang banyak ya. Jadi dia tidak menerima duit berapapun dari Bapak Ibu yang ada di ruangan pada malam hari ini. Nah, ini yang membedakan. Kalau biasanya ketika ada orang mempresentasikan seperti ini, itu ujung-ujungnya minimal deposit berapa, Pak? Minimal deposit berapa, Mas? Sehari berapa persen? Nah, itu udah biasa. Tapi yang di sini ini benar-benar kita tidak ditarik duit. Jadi ini juga dilakukan di exchanger yang lain. Jadi kalau kita mendaftar di exchanger Binance, OKX atau apapun itu, Bybit atau BigX, itu semua adalah menggunakan KYC. KYC itu apa? Data diri kita. Bisa pakai KTP, bisa pakai paspor. Nah, di sini juga sama teman-teman. Ketika kita udah terregister nanti, kita KYC, kita dapatkan 100 koin, maka koin itu pun nanti akan sangat cepat ya. Akan sangat cepat. Jadi sangat cepat di listing di market. Kapan? Tanggal 8 Mei. Tidak sampai 2 bulan. Oke. Jadi ini kita register nanti tanggal 24, terus berikutnya lagi nanti listingnya di tanggal 8 Mei ya. Oke. Kalau kita misalnya mendapatkan tadi 100 koin, kita berandai-andai aja ya. 100 koin kalau itu harganya seandainya nanti $1 karena dijanjikan oleh perusahaan, estimasinya itu minimal $1. Nah, kalau itu $1, maka kita dapat $100. Kalau mau langsung dijual, berarti kurang lebih di 1,6 juta. Lumayan lah. Dalam kondisi begini, saya pikir nih banyak orang-orang yang kalau 1,6 itu lumayan. Atau mungkin Bapak Ibu yang memang 1,6 itu tidak ada artinya apa-apa, Bapak Ibu boleh ambil, mungkin bisa diberikan dengan orang yang artinya yang memang perlu dana sebanyak itu ya. Jadi nggak ada alasan lagi. Kalau kita mau berbuat baik, mungkin ini juga bisa menjadi salah satunya. Yang penting nanti kita berupaya. Oke, secara teknis begini teman-teman. Ketika kita nanti join di sini ya, dan kita mendapatkan 100 koin, kita manusia itu punya satu sifat yang namanya serakah. Dikasih 100 kurang gitu ya, dikasih 1000 juga kurang gitu. Nah, bagaimana untuk bisa menambah koin-koin itu? Maka silahkan berkabarlah tentang kabar baik ini. Silahkan dikabarkan bahwa proyek ini sangat bagus gitu loh. Terus apa untungnya? Ketika Anda berhasil memperkenalkan program baik ini, maka Anda akan dapatkan 3 koin. Ya, Anda akan dapatkan 3 koin, dan orang yang Anda perkenalkan tadi akan dapat 100 koin. Lumayan untuk satu orang. Kalau 2 orang kali 2, 10 kali 10, 1000 kali 1000. Kali 3 koin. Nah, sekarang tinggal diukur kemampuan Anda akan bisa menawarkan ke berapa banyak orang gitu. Saya pastikan banyak teman-teman ya. Anda punya keluarga, punya anak, punya istri, punya orang tua, punya kakek, punya cucu ya, punya tetangga, punya tukang sayur, punya mungkin ada penjual penjual air, mungkin juga ada tukang bakso. Semua itu nanti silakan ditawarkan. Jadi di sini tidak ada alasan ya. Ada Pak RT, ada mungkin juga ada ada lagi Pak Lurah seperti itu ya. Nah, oke. Jadi begini, teman-teman ketika memperkenalkan program ini, maka kita akan dapatkan 3 koin untuk per user ya, untuk per user. Terus ketika nanti kita bergerak terus teman-teman bergerak, contoh nih, ternyata waktunya baru berlangsung 1 bulan, tetapi ketersediaan atau yang disediakan koin oleh perusahaan sudah habis. Berapa? 10 miliar itu sudah habis, maka kegiatan airdrop ini stop. Ya, jadi disediakan oleh perusahaan itu 10 miliar ya, teman-teman nih. Yang suka koin diperhatikan ya, ini karena teknis ya. Kalau yang belum mengerti mungkin tidak ada masalah. Jadi dari 10 miliar koin ini ya, perusahaan nanti ngambil 0,5%-nya. Nah, terus sisanya itu dilakukan untuk airdrop. Ketika ini sudah kepake semua ya, mungkin 10 miliar dalam 1 bulan, maka kegiatannya stop. Jadi nanti tinggal direkap nih. Ada bapak-bapak memiliki kira-kira dapat bonus dari mengenalkan ini berapa. Kalau ternyata nih contoh kita memperkenalkan ke 1000 orang, maka
1000 dikali 3, berarti kita dapat 3000 koin. Kalau 100 orang berarti kita 300 koin. Nah, tapi ada yang menarik Bapak Ibu. Ini teman-teman semua pasti sangat paham dengan dunia multi level marketing ya. Jadi, ketika yang kita ajak tadi, dia ngajak lagi, kita masih kebagian berapa? Kita masih kebagian 3 lagi. Dan itu sampai 30 level kedalaman. Jadi kalau kita nyponsori minimal 30, maka kita akan dapatkan 30 level. Kalau kita, maka kita hanya dapatkan 20 level kedalaman. Kalau kita nyponsorin 5, maka kita hanya mendapatkan 5 kedalaman. Kira-kira seperti itu. Jadi teman-teman, ini satu metode yang belum pernah ada sebelumnya, ya. Jadi ini metode untuk airdrop yang semua murni benar-benar sebagai airdrop. Dan kita sebagai user ini benar-benar tidak diperkenankan untuk mengeluarkan duit, tetapi hanya mengenalkan program ini ke orang. Nah, jadi mungkin teman-teman bisa membaca ternyata memang apapun itu butuh user, butuh ekosistem, ya, butuh banyaknya pengguna, maka ini nanti akan jadi. Oke, jadi teman-teman, saya ringkas sedikit, ini namanya airdrop ya, akan mulai posting nanti di tanggal 24. Jadi hari ini kita belum bisa posting, terus nanti akan listing di bulan Mei ya, di bulan Mei. Terus bagaimana cara menambah? Silahkan kenalkan program ini ke teman-teman yang lain, seperti itu. Setiap satu yang kita kenalkan, kita akan dapat 3 koin. Terus kita bisa berhak atas 30 kedalaman. Nah, seperti itu. Jadi kalau teman-teman hitung ya, di level 1 kalau teman-teman dapat 30 misalnya, metrik 30, itu udah ada 30 dikali 3, berarti ada 90. Nah, di level 2 nanti ya, di level 2, level 3, level 4 gitu ya, itu akan terus menerus, kan terus dikalikan. Jadi kalau 4 level itu penuh, itu juga udah angka yang lumayan, kira-kira begitu. Oke, jadi teman-teman, ini adalah berita ya. Kalau menurut saya ini berita bagus, berita baik karena mengandung potensi yang tinggi. Tetapi saya kembalikan ke teman-teman ya. Jadi saya kembalikan, saya membaca chatnya, ada yang katanya jebakan dan lain-lain. Ini adalah pendapat, ini adalah mindset. Anda boleh tidak melihat ini sebagai peluang, ya. Anda juga Anda boleh melihat ini bukan apa-apa gitu, atau Anda juga boleh melihat ini sebagai sampah. Tetapi kalau memang tidak ada respon dengan program seperti ini, ya sudah, nggak ada masalah gitu loh. Karena apapun materinya, apapun bahasanya, apapun proyeknya, ada yang suka, ada yang tidak gitu. Nah, tetapi teman-teman melihat dari beberapa beberapa proyek airdrop, ini bukan hanya si Tantin ini yang mengeluarkan. Jadi banyak perusahaan-perusahaan yang sudah mengeluarkan proyek-proyek seperti ini ya. Contoh kemarin mungkin ini teman-teman pada pelakunya P-Network. Alhamdulillah sekarang berapapun harganya, sebagian sudah ada yang bisa jual karena udah listing di market. Nah, begitu. Oke, teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Selanjutnya nanti kita diskusi santai ya. Oke. Assalamualaikum semuanya. Terima kasih atas room Zoom yang dibuka oleh Pak Mardi kita malam hari ini. Dan setiap hari ya. Saya lihat di chat room ya. Mungkin owner BO atau owner MLM masuk ataupun projek-projek lain lah. Kalau bisa teman-teman, hari ini kita cuma membuat edukasi. Kita tidak ada buat provokasi. Nah, di sini sudah ada banyak contoh. Kalau dia bilang gratisan tidak dapat duit, ya. Hari ini kalau kita ngeklaim WLD token di Tanah Abang, itu bisa langsung cair jadi duit. Nah, itu satu-satunya. Kedua, kemarin waktu zaman Telegram, tap-tap jadi duit, ya. Hamster Combat, Not, Dog, ya, berbagai lagi ya. Tidak ada satupun yang keluar duit. Ya, kita bisa langsung WD ke Binance, malah bisa jual. Dan juga P-Network ya, walaupun 6 tahun dia berkeras ya, akhirnya bisa WD. Nah, di sini ya, mereka ada project yang mereka kembangkan dan juga mereka ada masa depan yang bagus karena ownernya juga banyak uang dengan
dengan misi dan visi yang telah lengkap dengan roadmap. Nah, kalau bisa teman-teman di grup jangan terpengaruh dengan bau-bau sampah yang ada di sekeliling kita. Kadang-kadang ada sampah itu yang bisa jadi emas, tetapi kadang-kadang ada sampah itu yang bisa menjadikan virus dan penyakit. Jadi hari ini kita dengar sama-sama edukasi yang diberikan oleh Pak Marty, dan saya juga akan memberikan pemahaman sedikit demi sedikit dengan apa yang saya pahamkan di dalam dunia perkriptoan ya, karena kita berjalan di dalam digital. Oke, Pak Marty, terima kasih dan bisa lanjut untuk pertanyaan. Oke, yang sudah mengangkat tangan, ini saya akan panggil berikutnya Pak Fatur Rahman, silakan. Pak Nanda benerin dulu sinyalnya Pak. Assalamualaikum. Oke. Fatur Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, ini langsung saja Pak. Ya. Memang saya sih, ya awalnya ragu karena memang dengan pengalaman sebelumnya. Jadi pengalaman sebelumnya adalah yang berbahaya, apalagi ini dengan yang tidak berbahaya. Pertanyaannya adalah kenapa dari pihak airdrop ini memberikan secara sia-sia, yaitu senilai kalau nggak salah tadi 100 koin. Ya, 10 miliar ya untuk didistribusikan ke seluruh dunia. Itu sebetulnya yang pertama. Kalau itu misalkan dikasihkan ke kita, terus keuntungan dia dari kita itu sebenarnya apa sih? Pertama yang kita lakukan adalah ditiadakan adanya tugas mungkin setiap hari, itu sudah pasti. Di airdropnya itu sebetulnya dapatnya apa dari kita, sehingga dia harus hambur-hamburkan sebanyak koin segitu banyak gitu loh Pak, yang saya tanyakan. Terus yang nanti saat kita sudah jatuh kepada jadwal listing ya, itu nanti apakah yang terjadi itu seperti yang sebelum-sebelumnya ya, mungkin di aplikasi yang lain atau di tempat yang lain, itu nanti malah kita dimintain untuk deposit dan lain sebagainya untuk bisa membuka hal tersebut, seperti itu Pak. Itu yang saya tanyakan Pak, mohon maaf. Oke, siap. Yang pertama kenapa saya jawab Pak Marty. Yang Mungkin pertama saya jawab Pak coba Marty. sebentar yang lain diem dulu ya. Jadi yang pertama Pak, kenapa perusahaan membagikan 100 koin? Nah, ini sebenarnya memang ranahnya perusahaan untuk jawab, tetapi kita pun bisa mengira-ira ya. 100 koin untuk user yang banyak seluruh dunia ya, ini sangat bermanfaat Pak. Karena apa? Dia juga akan eksis di dalam dunia exchanger ini atau di dunia perkriptoan ini. Nah, tetapi lebih tepatnya ini kita nggak tahu, karena kalau mungkin ini juga trik perusahaan ya. Pasti dia punya tim-tim yang untuk memang dia akan di-develop begini ya. Kenapa kok memberikan 100 koin? Nah, ranah kita sekarang, saya sampaikan ke teman-teman, kita baca aja peluangnya. Ada yang ngasih gratis, kita tangkap. Gitu aja dulu. Nah, daripada kita berpikir yang sebenarnya bukan ranah kita ya. Dan saya memang sebenarnya nggak ini juga. Tetapi logika kita, oh iya, ini orang yang punya finansial yang cukup banyak, maka dia akan bisa mengumpulkan banyak massa ya, otomatis nanti transaksinya juga gede gitu, ada di listing di mana, di mungkin coin market cap-nya juga nanti akan di ranking yang bagus. Wah, ada berapa koin yang nanti akan di listing di sana. Nah, bocorannya teman-teman, kalau teman-teman misalnya nih, saya udah beberapa kali bilang project yang disediakan untuk project ini itu hingga 100 triliun Pak dalam rupiah. Nah, kenapa bisa sebanyak itu? Nah, kalau kita baca-baca teman-teman, si Binance itu keuntungan per tahunnya itu lebih dari 50 triliun. Nah, kalau itu terjadi, ternyata hanya 2 tahun sudah balik modal gitu ya. Tahun berikutnya udah plus terus-menerus. Nah, ranah ini sebenarnya pastinya kita nggak pernah tahu, Pak. Tapi saya pesan ke teman-teman, karena ada peluang, tangkap saja, begitu. Terus berikutnya ketika listing ya, Pak, tadi ya. Ketika listing apakah nanti harganya nggak turun begitu ya? Salah satunya ya? Bukan, saat listing nanti kadang kan seperti ini, kalau pengakuan kesaksian dari teman-teman ya, kesaksian teman-teman yang mengalami saat dia sudah terkumpul banyak nih poinnya dan lain sebagainya, kemudian saat jadwal listing ternyata ada permintaan tuh Pak dari CEO-nya, permintaan ini supaya bisa terwujud tersebut, itu kita harus deposit nih, harus
Itu betul. Oke. Itu kemarin sudah kita tanyakan. Itu kita dari misalkan siapa yang jawab Pak gitu loh. Kita begini, siap. Begini Pak, sebentar. Itu kemarin udah kita tanyakan, tapi perusahaan tidak menyampaikan, tidak perlu deposit segala macam. Itu udah hak kita sebagai member, berarti kita tinggal WD. Tetapi kalau ditanyakan siapa yang akan bertanggung jawab, tentunya ya kita bertanggung jawab atas diri kita masing-masing. Itu resiko Pak. Jika nanti ternyata kita disuruh deposit, ya kita nggak usah lakukan. Paling itu aja antisipasinya. Seperti itu. Cukup ya Pak ya? Sekali lagi Pak, yang terakhir. Ya, mohon semua Bapak Ibu. Jadi boleh Pak Fatur, ya cepat. Tanggal 24 ya. Tadinya kan awalnya tanggal 21 nih. Kita bisa kasih, ternyata salah satu menanyakan ke saya saat saya sudah menyimak, loh ini kok suaranya menyampaikan tanggal 21 register, kita sudah bisa register, kita tanggal 24 register kan begitu, ada perubahan sistem lah, perbaikan sistem dan lain sebagainya. Saya sih nggak suudon juga sih Pak. Maksud saya udah paham maksudnya Pak, saya udah tahu maksudnya. Jadi kita waktu Pak Fatur ya. Jadi waktu kita ke sana itu memang disampaikan tanggal 21 sudah bisa register gitu ya. Tetapi ternyata tanggal 21 apakah bisa register? Bisa Pak, bisa register, tetapi itu ternyata trial Pak, test drive. Jadi teman-teman yang mau daftar kemarin udah bisa, tetapi itu nanti database akan dihapus lagi dan nanti diulang mendaftar yang sebenarnya adalah tanggal 24. Nah, mungkin ini karena kita kemarin itu menggunakan bahasa yang berbeda. Nah, cara mengartikannya mungkin berbeda. Kira-kira begitu. Nah, jadi yang kepastiannya dan udah resmi diumumkan lagi adalah nanti tanggal 24 pagi itu teman-teman udah bisa download ya, teman-teman udah bisa download dan nanti di sorenya itu baru register. Kira-kira begitu. Cukup ya Bapak? Tidak masalah ya Pak ya dengan kita untuk atau sudah KTP dan apanya Pak? Kita mengupload KTP saat pendaftaran itu kan harus KTP yang harus tampak jelas, fotonya jelas itu nggak salah kan? Wajib Pak. Ini juga dilakukan di setiap exchanger, setiap Bapak daftar di exchanger kalau mau bermain di kripto itu juga memang harus begitu Pak, perlakuannya sama. Tapi sekali lagi ya, ini kita tidak memaksa, ini hanya menawarkan. Jadi ada potensi seperti ini, kita harus ikut aturan yang memang dikeluarkan oleh perusahaan. Ragu-ragu tinggalkan.